warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Ushul Fikih 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian tujuan dan ruang lingkup usul fikih. Tetapi sebelumnya marilah kita buka pertemuan kali ini dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Semoga Allah senantiasa memudahkan dan senantiasa memberi kita kesehatan dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyati sholihah li ridhoillah bi syafaati rasulillah syai'ulillah li walana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Telah kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam yang mengandung dasar-dasar tentang akidah, akhlak, syariah atau hukum bagi keberlangsungan kehidupan manusia di jagat raya ini. Penjelasan tentang isi Al-Quran dijabarkan oleh Rasulullah SAW sebagai penafsir kalamullah sepanjang hidup beliau. Semasa beliau hidup, setiap kasus yang timbul dapat segera diketahui jawabannya berdasarkan nas Al-Quran serta penjelasan dan interpretasi yang kemudian dikenal menjadi sunnahnya atau hadis. Salah satu fungsi hadis adalah sebagai penjelas dari Al-Quran. Namun pada masa berikutnya kehidupan masyarakat mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring perkembangan Islam ke antero dunia. Kontak antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain di luar Arab dengan cara budaya dan beragam menimbulkan berbagai kasus baru yang mengharuskan untuk segera dicari solusi dan alternatif untuk menjawabnya. Disinilah urgensitas ijtihad untuk mengkontekstualisasikan nas Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber pedoman dan panduan hukum bagi alam semesta. Berikut pengertian tentang usul fikih. Ada secara harfiah dan secara istilah menurut para tokoh. Usul fikih secara harfiah ini merupakan atau tersusun dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Usul sendiri mempunyai arti pokok, dasar, pondasi, sesuatu yang menjadi dasar bagi yang lainnya, itu usul. Sedangkan fikih adalah paham yang mendalam. Secara istilah fikih diartikan sebagai al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyah al-tasimin adal min adillatiha at-tafsiliyah, yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amali, praktis maksudnya praktek sehari-hari, itu yang kita praktekkan, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan usul fikih menurut para tokoh ini, yang pertama ada Abdul Wahab Al-Khalaf mendefinisikan usul fikih sebagai berikut. Al-ilmu bil qawaidi wal bukhuthu allati yatawassalu biha illa istifadati al-ahkami asy-syar'iyyati al-amaliyah min adillati at-tafsiliyah aw hiya majmu'atul qawaidi wal bukhuthu allati yatawassalu biha ila istifadati al-ahkami asy-syar'iyyati al-amaliyah min adillatiha at-tafsiliyah, yaitu mengetahui kaidah dan bahasan kajian yang mampu menjadi jembatan untuk mengambil faedah hukum-hukum syara' praktis dari dalil-dalilnya yang terperinci.
atau kumpulan kaidah dan bahasan yang mampu menjadi jembatan atau menjadi sebagai wasilah ya, untuk mengambil faedah-faedah hukum secara praktis dari dalil-dalilnya yang terperinci. Nah, bedanya apa di sini ya? Kalau usul fikih ini adalah metode penggunaan dalil-dalil yang terperinci yang digunakan dalam fikih. Sedangkan fikih itu sendiri adalah penggunaan dalil-dalil terperinci tersebut sesuai dengan kaidah yang ada dalam usul fikih. Contoh konkretnya seperti ini. Dalam usul fikih ada kaidah al-aslu fil amri yadullu alal wujub. Ya, bahasanya hukum asal perintah adalah menunjukkan wajib. Ini adalah dalil global. Dalil ini diaplikasikan pada perintah Allah. Ini salah satu contohnya ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain al-ayat. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Pada ayat ini adalah dalil tafsiliyah atau dalil di dalamnya ada perintah. Perintah ini kalau menurut usul fikih ya, al aslu fil amri yadullu alal wujub. Ya. Asal perintah itu adalah wajib, kecuali ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya itu tidak wajib. Maka berdasarkan kaidah usul fikih, perintah tersebut menunjukkan wajib. Kesimpulannya, hukum fikih mengatakan wajib ya, berwudu bagi orang yang mengerjakan sholat berdasarkan hadis di atas. Di sinilah kita bisa melihat perbedaan antara fikih dan usul fikih ya. Yang tadi dalil globalnya adalah ada perintah ya. Sedangkan dalil terperincinya yaitu fikihnya itu mewajibkan. Perintah tadi mengatakan wajib ya. Dalil perinci tentang apa? Tentang wudu sebelum sholat. Menurut Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi dalam kitab Al-Lumah, definisi usul fikih adalah wa amal usul fikhi fa hiya adillatu allati yubna 'alaiha al-fiqh wa ma yatawassalu biha ila al-adillati 'ala sabilil ijmal. Artinya usul fikih adalah dalil-dalil yang menyusun fikih dan metode untuk sampai pada dalil tersebut itu secara global. Menurut Imam Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa mengatakan bahwasanya ana usul fikhi ibaratun an adillati hadil ahkam wa an ma'rifati wujuhi dalalatiha alal ahkam min haitsu jumlah la min haitsu tafsil. Artinya usul fikih adalah istilah untuk seperangkat dalil-dalil dari hukum-hukum syariah sekaligus pengetahuan tentang metode penunjukan dalilnya atas hukum-hukum syariah secara global bukan terperinci, seperti yang sudah saya terangkan tadi ya. Menurut Abu Jahroh mengatakan bahwasanya usul fikih adalah ilmu yang menjelaskan kepada mujtahid tentang jalan-jalan yang harus ditempuh dalam mengambil hukum-hukum dari nas dan dari dalil-dalil lain yang disandarkan kepada nas. Objek kajian usul fikih yang pertama dalil-dalil syara' dari segi penunjukannya kepada suatu hukum secara ijmali atau global dari nas. Hal ini dapat dipahami dari gambaran Al-Quran kepada hukum tidak hanya menggunakan satu bentuk kalimat tertentu tetapi tampil dalam berbagai bentuk seperti sigot amr, sigot nahi, kalimat yang bersifat umum, mutlak dan sebagainya. Makanya ketika kita mengetahui usul fikih, tidak semuanya amr yang ada di dalam Al-Quran perintah itu menunjukkan wajib, walaupun
al aslu fil amri yadulul alal wujub ya. Metodologi penetapan hukum-hukum yang berdasarkan pada dalil-dalil ijmali tersebut yang bermuara pada dalil syara ditinjau dari segi hakikatnya, kriterianya, dan macam-macamnya. Itu objek kajian. Selanjutnya tujuan usul fikih menurut Qudori Bek. Yang pertama mengemukakan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid agar mampu menggali hukum syara secara tepat, tidak asal-asalan. Orang sekarang kan asal-asalan, padahal syarat mujtahid itu banyak sekali. Salah satunya ya paham gramatikal Arab, nahwu shorob itu penting ya. Terus mengetahui tentang ya harus hafal Al-Quran tentunya ya, tahu ilmu asbabul nuzul dan asbabul wurud juga, balagha, mantiq dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagai acuan dalam menentukan dan menetapkan hukum syara melalui bermetode yang dikembangkan oleh para mujtahid ya, sehingga dapat memisahkan berbagai persoalan baru yang muncul, memelihara agama dari penyimpangan, penyalahgunaan sumber dan dalil hukum. Usul fikih menjadi tolak ukur validitas kebenaran sebuah ijtihad. Mengetahui keunggulan dan kelemahan para mujtahid dilihat dari dalil yang mereka gunakan. Mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu pendapat sejalan dengan dalil yang digunakan dalam berijtihad, sehingga para peminat hukum Islam dapat melakukan tarjih ya, penguatan salah satu dalil atau pendapat tersebut dengan mengemukakan pendapatnya. Makanya dalam mujtahid ya sendiri itu ada yang namanya mujtahid tarjih ya. Selanjutnya ruang lingkup kajian usul fikih menurut Imam Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa. Yang pertama, hukum-hukum syara. Ini ruang lingkupnya, karena hukum syara adalah samarah atau buah hasil yang dicari oleh usul fikih ya. Hasil hukum syara itu kita kenal dengan fikih, itu buah hasilnya ya. Dengan dalil-dalil hukum syara seperti Alkitab, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', ini semuanya adalah dinamakan musmir atau pohon. Sisi penunjukan dalil-dalil atau wujuh dalalah adillah, karena ini adalah thariqah istimar ya, atau jalan proses pembuahan ya. Penunjukan dalil-dalil ini ada 4, yaitu yang pertama dalalah bil mantuq yang tersurat, dalalah bil mafhum yang tersirat ya, dalalah bil darurah kemudorotan, dan dalalah bil makna al-mangkul, makna rasional. Nah, ini sebagai proses pembuahan ya, jalan ya, supaya ada dalil itu sebagai pohonnya ya. Terus penunjukan dalil itu sebagai proses pembuahannya ya, pohon dirawat, terus hasilnya adalah samaroh atau hukum-hukum syara tadi, itu hasil. Mustathmir yang membuahkan yaitu mujtahid. Siapa yang tadi ada proses pembuahan, ada sehingga menghasilkan buah ya, tentunya harus ada orang yang membuahkan, merawat pohon tersebut supaya berbuah, yaitu mujtahid yang menetapkan hukum berdasarkan dugaan kuatnya dzon. Lawan mujtahid adalah muqallid yang wajib mengikuti mujtahid, sehingga harus menyebutkan syarat-syarat muqallid dan mujtahid serta sifat-sifat. Perbedaan ilmu fikih dan ilmu usul fikih ini secara garis besar ya, secara sederhana bisa dikatakan bahwasanya ilmu fikih itu berbicara dengan hukum dari suatu perbuatan ya, perbuatan manusia hukumnya apa, itu ilmu fikih. Kalau usul fikih itu metode dan proses bagaimana menemukan hukum itu sendiri ya. Dengan usul fikih tersebut ya, kita akan bisa menghukumi, karena di situ ada qiyas ya, ada ijma ya, hukum-hukum yang dulu belum pernah ada ya, seperti bagaimana hukum jual beli,
secara online. Dulu kan belum ada, nggak mungkin ada dalam kitab-kitab ulama salaf yang membahas tentang hukum online dan hukum jual beli online. Dalam memahami fikih dan usul fikih tentunya kita mengenal lagi yang namanya qawaidul fikih. Qawaidul fikih. Ya, terus perbedaannya apa dengan usul fikih? Kalau usul fikih itu berisi tentang dalil-dalil global kemudian ditetapkan dalam dalil-dalil lebih rinci, sedangkan kaidah fikih itu berisi hukum-hukum global yang diambil dari dalil-dalil terperinci ya. Berarti kalau dalam bahasa itu ada umum ke khusus dan khusus ke umum ya, kira-kira seperti itu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan ya dalam pertemuan ini. Semoga ada manfaatnya. Silahkan kalian resum atau barangkali ada yang kurang paham bisa dipertanyakan ya. Semoga sekali lagi semoga ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Wa'alaikum alaihim wairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Ya, sehat selalu sampai berjumpa kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.